Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajaran pada minggu pertama ini, kita akan membahas mengenai algoritma pemrograman. Nah, Ibu akan menjelaskan KD-nya terlebih dahulu, yaitu KD 31, memahami teknik pemecahan masalah matematis. Nah, tujuan pembelajarannya untuk KD 31 yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi algoritma pemrograman. KD 312 yaitu menentukan jenis-jenis dan simbol-simbol algoritma pemrograman. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu 313, menentukan cara pemecahan masalah matematis dalam bentuk algoritma pemrograman. Nah, langsung saja kita mulai materinya, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi algoritma pemrograman. Nah, pengertian algoritma. Pengertian algoritma ini yang pertama kali itu berasal dari nama ilmuwan Arab, yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan Islam di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Nah, ilmuwan ini menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dari al-Khwarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi nama algoritma ini berasal dari nama ilmuwan Arab ya, si al-Khwarizmi. Nah, kemudian pengertian algoritma menurut para ahli. Nah, menurut Rinaldi Munir menyatakan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut David Bolton, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah hasil. Nah, Ananda, dapat disimpulkan pengertian algoritma menurut para ahli si Rinaldi Munir ini dengan David Bolton itu hampir sama ya. Nah, mereka menjelaskan algoritma itu adalah prosedur atau urutan langkah-langkah logis. Logis di sini yaitu dapat dibuktikan kebenarannya ya dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, yang nanti akhirnya akan membuahkan sebuah hasil. Nah, dari pertanyaan di atas dapat kita simpulkan bahwa algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis. Nah, bahasa yang logis ini yang mudah dimengerti dengan tujuan tertentu ya. Lanjut, contoh algoritma. Nah, untuk lebih mudah memahami pengertian dari algoritma, Ibu akan mencontohkan kepada Ananda yaitu sebuah masalah ya. Nah, jadi bagaimana nanti Ananda ini menyelesaikan masalah ini ya. Nah, contoh permasalahannya yaitu menukarkan isi ember A ke ember B, di mana ember A ini berisi air sirup dan ember B berisi air teh. Nah, Ananda bisa membuatkan contoh algoritmanya. Nah, bagaimana urutan penyelesaian permasalahan untuk menukarkan isi ember A ke ember B. Nah, ini dia ya. Ini dia urutan untuk menyelesaikan masalah dari contoh algoritma tadi ya, yaitu yang menukarkan isi ember A ke ember B. Jadi ada tahap-tahapnya. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut.
untuk mempertukarkan ember A dengan ember B, maka kita membutuhkan ember kosong, yaitu ember C, sebagai tempat penampungan sementara. Bisa kita buatkan algoritmanya dari contoh permasalahan sederhana ini. Yang pertama kita siapkan ember A yang berisi sirup dan ember B yang berisi teh dan ember C yang kosong. Ini dia ya, ember C tadi. Nah, kemudian kita masukkan isi air ember A ke ember C. Ember A tadi ingat isinya adalah sirup, berarti sirup tadi kita masukkan ke ember C yang kosong. Nah, lanjut yang ketiga, masukkan isi air ember B ke ember A. Ember B tadi berisi air teh. Sementara ember A tadi yang berisi sirup sudah kosong. Nah, teh tadi kita masukkan ke ember ember bekas sirup ya. Kemudian langkah yang keempat, masukkan air ember C ke ember B. Nah, ember C tadi isinya yaitu sirup. Nah, jadi sirup tadi kita pindahkanlah ke ember bekas air teh tadi. Sementara ember yang berisi sirup tadi kita isikan teh, sehingga dia terjadi pertukaran ya. Jadi selesai permasalahannya. Kita kan tadi intinya ingin menukar ember A ke ember B, isi ember A ke ember B. Nah, ember A tadi berisi sirup berubah menjadi air teh dan ember B tadi berisi teh berubah menjadi sirup. Itu contoh algoritma sederhana. Atau bisa juga nanti dalam kehidupan sehari-hari Ananda ingin memecahkan masalah untuk membuat mie goreng. Di situ ada nanti tahap-tahapnya kan, apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Itu yang dinamakan algoritma penyelesaian masalah secara sistematis dan berurutan. Nah, lanjut penyajian algoritma. Nah, penyajian algoritma ini ada dua. Yang pertama yaitu pseudocode. Yang artinya kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya, atau seperti bahasa Pascal atau bahasa C, sehingga tepat digunakan dalam menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Nah, jadi algoritma ini kita sajikan dalam bentuk dua cara ya. Pseudocode ini mirip dengan kode pemrograman. Yang kedua yaitu flowchart. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi penyajian algoritma tadi bisa kita bentuk dengan pseudocode atau flowchart ya, teknik penyajiannya. Kalau flowchart berarti kita bikinkan seperti diagram ya, diagram terus alirannya ke bawah, kemudian kita buat lagi ya diagramnya ya. Nah, ini dia contoh struktur pseudocode ya. Ada 3 struktur yang membentuk sebuah pseudocode, yaitu jadi penyajian algoritma dengan pseudocode ini ada tiga aturannya. Yang pertama yaitu kita buat judul dulu, kedua deskripsi, ketiga implementasi ya. Judulnya itu berisi judul algoritmanya, apa permasalahannya. Kemudian deskripsi berisi deklarasi variabel dan konstanta. Kemudian yang ketiga implementasi berisi inti dari algoritma. Nah, ini contohnya ya. Contohnya sekarang permasalahannya yaitu menghitung luas segitiga. Bagaimana rumus menghitung luas segitiga? Jadi langkah pertama kita buat dulu judulnya. Ini judulnya, program hitung luas segitiga. Yang kedua kita buat deskripsinya. Kalau kita ingin menghitung luas segitiga, apa saja yang
harus kita ketahui dulu apa saja komponen yang ada di dalam menghitung luas segitiga itu. Tentunya ada alas, tinggi, dan luas, ya. Nah, makanya kita tuliskan di sini ya. Nah, kemudian algoritmanya. Nah, algoritma ini berisikan berisikan inti yang sangat penting. Nah, jadi kita masukkan di situ berapa nilai alas, berapa nilai tinggi. Nah, baru kita bisa mencari luas. Setengah kali alas kali tinggi, ya. Itu kan rumus dari menghitung luas segitiga. Nah, ini adalah bentuk contoh dari pseudocode menggunakan bahasa Pascal. Kalau Pascal kayak gini semuanya contohnya. Atau nanti contoh yang kedua, program menghitung luas persegi. Kalau luas persegi berarti judulnya apa? Program menghitung luas persegi. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian deklarasinya apa? Nah, kita buat var-nya itu luas. Kemudian kalau persegi menghitung luas apa? Panjang dan lebar. Kita buatkan di sini panjang, kita buatkan lebar. Itu komponennya ya untuk menghitung luas persegi panjang ya. Kemudian algoritmanya, berarti di sini apa? Panjang, di sininya lebar. Berapa nilai panjangnya? Berapa nilai lebarnya? Kalian masukkan di sini. Kemudian yang terakhir baru luas. Nah, luas, baru kita masukkan rumusnya, panjang dikali lebar. Nah, ini dia ya. Kalau misalnya kali, dia simbolnya bintang. Kalau misalnya dia bagi, simbolnya itu per ya. Nah, lanjut struktur flowchart. Nanti untuk simbol-simbol dari pseudocode itu, notasi-notasinya akan kita pelajari ya. Ini baru dasar saja dulu. Kemudian struktur flowchart. Nah, flowchart ini ada juga ya. Memang ini bukan aturan nih ya. Walaupun tidak ada kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran. Anjuran ini kita gunakan untuk mempermudah penyelesaian masalah dengan menggunakan flowchart ya. Yang pertama, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Nah, ini dia ya. Yang prosesnya itu dari atas ke bawah, dari mulai kemudian ke bawah, dari membaca data. Nah, kita berikan dia panah. Nah, panahnya itu kita tuliskan jelas kalau dia ke bawah alirannya. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Ya, ini dia. Di sini boleh kita tuliskan start atau mulai. Kemudian di akhir ini boleh kita tuliskan end atau selesai. Kalau di atasnya start katanya, maka di bawah ini end. Tapi kalau misalnya di atas ini kita menggunakan kata mulai, maka di bawah ini selesai. Nah, ini dia ya struktur dari flowchart. Nah, flowchart ini juga ada aturannya. Untuk simbol mulai, ya, ada juga aturan per simbolnya ini ya. Ini per simbolnya ini mempunyai makna. Jadi ketika kalian menyelesaikan masalah dengan flowchart, itu kalian harus kenal dulu simbol-simbol ini ya. Nah, untuk simbol mulai, simbol apa yang kita gunakan? Nggak bisa, misalnya mulai kita gunakan simbolnya jajaran genjang. Itu udah salah, karena jajaran genjang ini memiliki arti tersendiri. Nah, ini ya. Nah, ini dia simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Nah, Ananda bisa lihat di sini ada lambang dan ada keterangan. Untuk lambang elips, elips ini namanya terminator. Elips ini digunakan untuk simbol mulai atau selesai. Maka elips ini terletak di awal dan di akhir. Ya.
Kemudian ada di sini lambang panah. Panah ini untuk aliran datanya, aliran prosesnya. Dari mulai ini kita alirkan ke bawah, ya. Kemudian ada di sini input atau output. Nah, jadi jajaran genjang ini simbolnya untuk input dan output. Tidak bisa jajaran genjang ini dipakai untuk mulai, karena itu udah aturan yang sudah disepakati oleh dunia pemrograman. Di sini. Nah, kebetulan ini Ibu berikan contoh penyelesaian masalah menghitung luas segitiga dengan flowchart. Jadi di sini input. Input itu jajaran genjang. Untuk input itu kita masukkan alas, karena menghitung luas segitiga itu komponennya ada apa? Alas dan tinggi. Maka inputnya di situ ada dua. Masukkan alas. Setelah dimasukkan nilai alas, masukkan tinggi, berapa nilai tingginya. Kemudian, baru ada di sini persegi panjang. Persegi panjang, lambang persegi panjang ini mempunyai keterangan proses. Baru kita masukkan inputnya, nilai alasnya, nilai tingginya, baru kita proses. Proses itu rumusnya tadi, rumus menghitung luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Nah, setelah itu nanti baru tampil luas segitiga. Balik lagi ke simbol jajaran genjang, karena itu sudah output atau nilai akhir, ya. Setelah itu selesai. Nah, ini dia algoritma menghitung luas segitiga dan teknik penyajiannya. Nah, ini contohnya penyelesaian masalah menghitung luas segitiga. Dari kita buat dulu algoritmanya. Kalau menurut algoritmanya itu dimulai dari star atau n, ya. Stop di sini terbuat sama Ibu. Ini n, ya. Jadi kita mulai dari star. Kemudian yang kedua baca data alas dan tinggi. Kemudian yang ketiga luas. Luasnya itu rumusnya alas kali tinggi kali setengah kali alas kali tinggi. Kemudian baru tampilkan luas. Yang keempat, yang kelimanya itu selesai. Ini algoritmanya, ya. Penyelesaian masalahnya dengan algoritma. Kemudian dari algoritma ini kita sajikan ke dalam bentuk dua buah penyajian. Ini dia basic code pendekatan bahasa Pascal. Ini kebetulan Ibu mau ngambil contohnya itu bahasa Pascal. Ya, ini dia. Kalau struktur basic code tadi yang sudah Ibu jelaskan di slide atas, yang pertama kita tentukan judul. Ini judulnya. Judulnya yaitu menghitung luas segitiga. Setelah itu deklarasi. Deklarasi ini inputnya. Nah, untuk menghitung luas segitiga apa saja sih yang harus diketahui? Itu ya deklarasi. Tentunya ada luas, alas kali luas, alas, tinggi, ya. Kemudian kita masuk ke inti dari algoritmanya. Nah, ini udah masuk ke bagian prosesnya, ya. Jadi kita masukkan alasnya berapa nilainya, tingginya berapa. Kalau di sini alasnya 10, tingginya 15. Baru kita masukkan rumusnya luas setengah alas kali tinggi. Nah, baru ini hasil akhirnya, ya, luas. Nah, bagaimana juga teknik penyajiannya jika menggunakan flowchart? Ini dia tadi. Sesuai dengan aturan yang sudah di simbol-simbol yang sudah menjadi aturan di dunia pemrograman. Kalau untuk mulai kita menggunakan simbol terminator. Ini dia, ya, terminator itu dia seperti elips. Itu untuk mulai dan akhir. Untuk memulai penyelesaian masalah dan akhir dari penyelesaian masalah, itu simbolnya. Kemudian kita masukkan alas. Alas ini simbol jajaran genjang untuk input dan output. Jadi kalau menghitung luas segitiga itu inputnya ada alas, kemudian ada
tinggi. Nah, makanya alas sama tinggi sama simbolnya ya, simbol jajaran genjang. Mereka input keduanya. Kemudian di sini baru masuk ke tahap proses. Proses ini menggunakan simbol persegi panjang. Nah, di situ baru kita buat menghitung luas itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian tahap selanjutnya jajaran genjang lagi. Jajaran genjang ingat untuk output. Nah, output dari ini ya, kan udah diproses nih. Berapa hasil luasnya kita masukkan di sini. Tampil luas segitiga, makanya simbolnya jajaran genjang. Baru selesai. Jadi permasalahan penyelesaian masalah kita sudah sampai ke tahap selesai, dan simbolnya itu simbol terminator yang berbentuk elips. Ya, semua simbol ini mempunyai fungsi masing-masing, tidak boleh kita gunakan sembarangan ya. Misalnya untuk mulai kita menggunakan simbol jajaran genjang, itu udah pasti salah. Atau untuk memulai kita menggunakan simbol persegi panjang, itu udah salah itu ya. Nah, sekian dulu materi algoritma pemrograman kita. Ini untuk tahap 1 baru ya. Nanti ada tahap 2 kelanjutan dari algoritma pemrograman. Minggu ini kita baru membahas pengertian algoritma, kemudian teknik penyajian algoritma dalam bentuk flowchart dan psicode. Kemudian bagaimana kita menuliskan flowchart dengan benar. Minggu depan baru kita masuk ke algoritma pemrograman itu sendiri. Apa sih algoritma pemrograman itu? Apa sih pemrograman? Apa sih macam-macam program? Nah, untuk memantapkan materi yang Ibu sampaikan ini, kalian buat tugas di rumah masing-masing ya. Nah, ini dia tugasnya. Tuliskan algoritma psicode dan flowchart dari permasalahan di bawah ini. Nah, yang pertama menghitung luas persegi, menghitung luas lingkaran, yang ketiga menghitung luas trapesium, yang keempat jajaran genjang. Nah, itu udah ada contohnya di slide 11. Nah, kalian buat seperti ini ya. Kemudian nanti kalian japrikan ke Ibu atau bisa kirim lewat email Ibu ya. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.